Bismillahirrahmanirrahim. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di Azam Daily Vlog. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu. Hari ini saya akan membuat chicken fry, chicken Kentucky ala KFC. Apabila kita tidak bisa beli di luar, kita bisa juga membuatnya sendiri di rumah dengan bahan dan cara yang sangat mudah. Kriuknya dapet, keritingnya dapet, renyah juga loh ibu-ibu, dan renyahnya pun tahan lama, jadi tidak gampang melempem. Bumbu dan matangnya pun meresap sampai ke dalam. Bagaimana caranya? Ikuti tips dan triknya, jangan di skip videonya, dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat, like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Kita siapkan bahan-bahannya. Saya menggunakan ayam 1,1 kilo. Kemudian saya cuci dan saya bersihkan. Lalu saya beri tepung tapioka 1 sendok makan. Guna dari tepung tapioka ini adalah untuk melembutkan daging ayam. Saya aduk seperti ini sembari kita tusuk-tusuk dengan menggunakan garpu. Kemudian akan saya diamkan selama 30 menit. Maaf ya ibu-ibu, suara saya agak serak sedikit karena sedang diberi nikmat pilek. Kemudian setelah 30 menit, kita cuci kembali dan kita akan bumbuin. Kembali kita tusuk-tusuk agar nanti bumbunya masuk ke dalam. Bumbu-bumbunya adalah 1 sendok teh bawang putih, 1 sendok teh cabai bubuk, cabai merah bubuk, 1/3 sendok teh lada bubuk. Ini terserah, bisa di sedikit atau dibanyakan karena anak-anak tidak suka pedas, jadi saya pakai sedikit saja. Kemudian saya masukkan thyme powder, lalu garam sekitar 1 sendok teh. Kemudian kita aduk sampai rata sambil diremas-remas seperti ini. Saya masukkan juga perasan jeruk lemon, tadi videonya tidak terekam. Kemudian saya masukkan juga penyedap rasa, ini bisa di skip kalau tidak mau. Kemudian saya aduk kembali, lalu akan saya diamkan selama 1 jam. Bisa didiamkan lebih dari 1 jam, bisa semalaman, tapi kita masukkan ke dalam kulkas. Kemudian setelah 1 jam, saya siapkan air dalam satu tempat yang banyak, sekitar 600 ml. Kemudian saya masukkan putih telur. Jadi putih telurnya saja, kuning telurnya bisa kita pakai untuk yang lain. Lalu saya masukkan garam 1 sendok teh dan aduk rata seperti ini. Di tempat yang besar, kita masukkan terigu sekitar setengah kilogram. Jadi setengah kilogram cukup. Kemudian saya masukkan 2 sendok makan tepung maizena, lalu baking powder setengah sendok teh. Kemudian bumbunya adalah bawang putih bubuk 1 sendok teh, cabai bubuk setengah sendok teh, garam setengah sendok teh. Kita masukkan ayam yang sudah dibumbuin tadi satu persatu. Jadi saya masukkan per session saja. Berapa biji akan kita goreng, kita masukkan secara bertahap. Lalu saya aduk seperti ini. Kemudian saya pukul-pukulkan seperti ini untuk mengeluarkan terigu yang tersisa. Lalu akan saya masukkan ke dalam air tadi. Sebentar kita masukkan, lalu kita saring. Jadi agar air tidak terlalu basah, kita saring terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan lagi ke dalam terigu kering tadi. Kita masukkan seperti ini. Kalau bisa memasukkannya menggunakan capitan, lalu saya akan aduk-aduk seperti ini. Jadi aduk-aduk yang kencang agar kriwilnya dapat. Kalau belum dapat, kita aduk lagi, lebih kencang lagi. Nanti kita akan mendapatkan kriwilnya. Lalu saya siapkan, panaskan minyak yang banyak dengan panci yang kalau bisa lebih besar dan lebih banyak dari ini. Kemudian dalam minyak yang panas kita masukkan ayamnya sambil kita kibas-kibaskan agar tidak tersisa terigu yang tidak menempel. Kemudian kita masukkan seperti ini. Apabila menginginkan kriwil yang lebih lagi, kita harus menggunakan minyak yang lebih banyak dengan panci yang lebih besar dari ini. Namun untuk ayam sebanyak ini, 1 kilo maksud saya, dengan minyak dan panci seperti ini sudah cukup. Jadi nantinya tidak terlalu banyak minyak yang tersisa atau minyak sisa yang tidak terpakai.
Dalam menggorengnya kita tidak perlu terlalu banyak membalik, jadi kita cukup dengan memutar saja. Kemudian kita bisa satu kali balik. Apabila sudah kuning keemasan, bisa kita angkat. Selagi menggoreng tadi, kita bisa membaluri ayam untuk season kedua dengan terigu. Jadi apabila ayam sudah matang, kita bisa masukkan ayam yang berikutnya. Kita masukkan ke dalam terigu. Ayam sudah kita bumbuin, kemudian kita aduk. Jadi kalau bisa tangan kita tidak basah, kita aduk seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam air. Kemudian kita saring dan kita masukkan ke terigu kering. Kita aduk-aduk keras seperti ini, kenceng maksud saya, agar kriwilnya dapat. Lalu kita masukkan kembali ke minyak panas. Kemudian selagi menggoreng, kita siapkan gorengan untuk season selanjutnya dengan cara yang sama. Dan setiap season kita bisa ayak atau saring terigunya agar kriwil yang kita dapat tetap halus. Jadi nanti kriwilnya tidak besar-besar, apalagi apabila kita menggoreng ayam dalam jumlah yang banyak. Jadi setiap season terigu harus diayak dulu. Kita saring seperti ini agar pada saat ayam masuk ke terigu kering tidak terlalu basah. Pertama, kita tutupi ayam terlebih dahulu dengan menggunakan sendok agar tangan kita tidak basah. Kemudian baru kita menggunakan tangan untuk mengaduknya. Kemudian kita kembali ke gorengan tadi tanpa terlalu banyak dibalik, cukup diputar saja dengan satu kali balik. Kemudian setelah kuning keemasan bisa kita angkat. Kemudian kembali kita memasukkan gorengan yang ketiga. Minyaknya sudah mulai surut, tapi saya masih tetap dapat kriwilnya. Ayamnya masih keriting cantik. Nah, inilah hasilnya. Bisa kita coba. Renyah, keritingnya halus, ayamnya matang sampai ke dalam, namun tidak keras. Apabila menginginkan ayam yang lebih berasa bumbunya, lebih lembut lagi dagingnya, bisa kita marinasi ayam ini seharian dan kita masukkan ke kulkas, dan hari berikutnya baru kita goreng. Yang ini kita coba potong dengan pisau, tidak keras, namun garing dan renyah. Yang ini renyahnya tahan lama ya ibu-ibu, bisa lebih dari 4-6 jam. Terima kasih sudah bersama saya hari ini. Mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan. Apabila video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, dan subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya agar mendapatkan update video-video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.